Hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama ada sifat-sifat operasi perkalian. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran, di mana A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, kita misalkan A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Maka yang pertama A kali B sama dengan 5 dikali dengan 3 sama dengan 15. Kemudian kalau kebalikannya B 3 dikali dengan A 5 sama dengan 15. Hasilnya sama. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini yaitu A kali B dikalikan dengan C sama dengan A kali B, B kali C. Contohnya, kita misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Maka A kali B kali C yaitu A 2 dikali B 3 balas kurung dikali C 4. Di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, dikalikan dengan 4 sama dengan 24. Nah, kemudian yang kedua A kali B kali B kali C. A adalah 2 dikali dalam kurung B adalah 3 dikali dengan C adalah 4. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, berarti 2 dikali dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 2 kali 12 sama dengan 24. Hasilnya sama. Yang ketiga adalah sifat distributif, di mana sifat distributif ini ada dua, terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Yang pertama terhadap penjumlahan, A kali B tambah C, di mana A kali B tambah A kali C. Contoh, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Maka 2 dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 dikalikan dengan 3 ditambah 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Kemudian terhadap pengurangan, A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Contoh, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Maka 2 dikalikan dengan B dikurang 4 sama dengan 2 dikali dengan 3 dikurang 2 dikali dengan 4 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang 2 kali 4 sama dengan 8. 6 dikurang 8 sama dengan negatif 2. Sekarang waktunya kalian screenshot dan ditulis pada buku catatan matematika. Sekarang kita belajar tentang operasi dan pembagian bilangan bulatnya. Yang harus kita ingat bahwa jika tandanya sama, hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya negatif. Apa maksudnya tandanya sama? Misalnya, positif dikalikan dengan positif, hasilnya positif. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Tandanya sama. Yang kedua, jika tandanya berbeda, hasilnya negatif. Misalnya, positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Tandanya berbeda. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal pertama,
2 dikalikan dengan 4. Tandanya sama-sama positif. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, negatif 2 dikali negatif 4. Tandanya sama, negatif, negatif. Sama dengan 8. Yang ketiga, negatif 2 dikalikan dengan 4, di mana tandanya berbeda, negatif dan positif. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Yang keempat, 2 dikali negatif 4. Tandanya pun berbeda. Jadi hasilnya negatif 8. Nah, sekarang kita ke contoh pembagian. Berlaku sama dengan perkalian, jika tandanya sama hasilnya positif dan jika tandanya berbeda hasilnya negatif. Yang pertama, 12 dibagi dengan 3. Hasilnya 4 karena tandanya sama-sama positif. Yang kedua, negatif 12 dibagi negatif 3. Tandanya sama-sama negatif berarti hasilnya positif, yaitu positif 4. Yang ketiga, negatif 12 dibagi 3. Tandanya berbeda, negatif dan positif. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Yang ketiga, 12 dibagi negatif 3. Tandanya berbeda berarti hasilnya negatif 4. Nah, sekarang kita belajar urutan operasi jika ada 3 bilangan atau lebih dari 3 bilangan yang kita kalikan atau kita bagikan, atau operasi campuran. Yang pertama, contoh soal pertama, 2 tambah 3 dikali 4. Nah, dalam kasus ini kita harus kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Jadi sama dengan 2 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 2 tambah 12 sama dengan 14. Yaitu pembagian. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Nah, kemudian yang contoh ketiga, 2 kali 4 dibagi 2. Nah, kita kerjakan yang terlebih dahulu di sebelah kiri. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kita bagikan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 4. Kemudian 3 dikurang 2 tambah 5 kali 4. Dalam kasus ini kita harus kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Jadi 3 dikurang 2 ditambah 5 kali 4 adalah 20. Nah, setelah ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah dari sebelah kiri. Berarti 3 dikurang 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan 20. Jadinya 1 tambah 20 sama dengan 21. Apa ada pertanyaan? Jadi intinya kita harus mengerjakan terlebih dahulu perkalian ataupun pembagian. Baru setelahnya pengurangan atau penjumlahan. Sekarang waktunya kalian screenshot dan ditulis pada catatan matematika.